karena depresi akibat pacarnya minta untuk aborsi. Jujur Kak, sedih dengarnya. Ini pesan Kak buat anak-anak muda yang suka konslet. Kalau kalian belum siap tapi udah kebelet, pakailah teori Master Chef. Langkah pertama, terongnya dimasukin. Selanjutnya diobok-obok sedikit. Kalau udah mau maksimal, segera terongnya diangkat. Jangan sampai telat ngangkatnya, karena bisa berakibat fatal. Tapi kalau udah terlanjur, yang cowok jangan malah kabur. Ingat, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Lingkungannya mungkin. Walaupun lingkungan Pak Sule, namanya kita nggak mampu, ya jangan maksain gaya hidup kayak gitu. Karena menurut Kak ya, dalam hidup yang perlu kita pelajari, selain ilmu bela diri, ya ilmu sadar diri. Lain kalau orangnya itu emang nggak bisa bicara, ya nggak mungkin dong dipaksa. Masalahnya ini, Anda itu bisa bicara, tapi setiap punya masalah nggak mau cerita. Sebenarnya yang konflik siapa? Makanya kalau punya masalah itu cerita, jangan malah nuduh orang lain yang nggak peka. Emangnya Kak Dukun bisa baca isi kepala? Anak kena tilang, bapaknya datang bawa parang. Wajar para aparat lari tunggang langgang, mending kalau pukul. Yang geser paling rahang, ini masalahnya parang. Konslet. Tapi benar ya kata orang, emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah bikin nambah masalah. Sekarang tanya Pak Dedi, Kak kesini minta bayaran nggak Pak Dedi? Enggak dong. Tuh kan, Kak nggak minta bayaran. Kenapa Kak nggak minta bayaran Pak Dedi? Karena sahabat, Bos. Karena kita sahabat yang nggak pernah konslet. Orang Indra Kents, the Lord of murah banget. Pasti ikhlas lah kehilangan HP. Yang penting itu kan data di dalamnya. Sama kayak mantan. Kalau kita ngelupain orangnya pasti bisa. Yang susah dilupain itu kan kenangannya. Masalahnya data HP seorang Indra Kents ini isinya saham, Bitcoin. Wajar pusing kalau itu hilang. Beda sama data HP-nya Kak. Paling isinya video Jepang. Yang biasanya isi cerita-cerita itu loh. Kalau enggak, video bule. Kadang-kadang ada yang lokal beberapa. Makanya kalau hilang itu ya nggak apa-apa. Kan bisa di-download lagi. Dari kejadian ini kita belajar satu hal. Apa yang lebih penting dari penampilan luar adalah seberapa berharga isi di dalamnya. Terkait masalah ekonomi, khususnya di desa Konoha, diharapkan seluruh warga bersabar. Sebenarnya kita ini udah sabar. Yang nggak bisa diajak sabar itu pulsa listrik. Padahal udah tak bilangin, pulsa listrik, sabar ya. Tapi tetap aja dia bunyi. Takutnya kan kalau terus tak suruh sabar, lama-lama pulsa listrik bisa jadi konslet. Sekarang baru Kak sadar, ternyata tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kata sabar. Fight antara prajurit dan aparat, 2 lawan 1 itu, sampai rahang kena tinju. Yang FYP bawa-bawa lampu itu kalah sama berita ini. Takutnya kan ada yang mikir, daripada bawa-bawa lampu, mending mukul orang udah pasti FYP itu. Biar gimana pun semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah. Tapi kalau masih aja tetap konslet, ya terpaksa tangan yang bekerja. Langit, bisakah kau turunkan hujan? Yang turunkan hujan kan udah berhasil. Itu buktinya udah pada banjir di mana-mana. Sekarang minta tolong diganti, jadi langit, bisakah kau turunkan harga minyak goreng? Ada yang sadar nggak? Harga minyak goreng tuh udah kayak karirnya Raffi Ahmad, terus meningkat. Sebelumnya mohon maaf ini, terkait harga minyak goreng yang semakin konslet. Bukannya kita mengeluh,
Tapi kita bingung solusi apa yang harusnya kita tempuh. Para sultan udah bisa beli klub bola, sementara kita baru bisa beli bolanya aja. Para sultan udah bisa beli pesawat terbang, sementara kita baru hayalannya aja yang terbang. Para sultan sibuk nikmatin, sementara kita sibuk nontonin. Tapi menurut Kak, kesuksesan para sultan harus kita jadikan panutan. Karena siapa aja bisa mencapai keberhasilan, tapi dengan doa dan juga ketekunan. Wilayah Pedungan Gakure sedang bergejolak. Bukan karena masalah banjir, tapi karena kasus pencurian CD dengan motif rendah. Benar-benar konslet ini. Kalau kasus lain kan pencurian dengan motif jebol pintu. Atau enggak pencurian dengan motif congkel jendela. Ini kasus pencurian CD dengan motif rendah. Tapi biar gimana pun kita harus tetap waspada. Karena kriminalitas itu bisa terjadi kapan saja. Kemarin kan rame itu video tentang tawuran anak STM. Terus ada berita bocil-bocil tawuran bawa senjata tajam. Udah konslet ini. Kalau zamannya Kak, bocil-bocil itu bawanya apa? Kelereng, tamagotchi. Sekarang kenapa jadi bawa senjata tajam? Tapi Kak nggak ada nyalahin siapa-siapa ya. Intinya begini, di media sosial itu yang harus kita tampilkan sekarang bukan cuma tontonan, tapi juga tuntunan. Sekarang kita bahas Kang Yana. Tapi bukan pedagang bakso. Ini adalah seorang shinobi dari desa Konoha yang mengeluarkan genjutsu menghilang. Itu kabarnya tuh diculik malu halus. Kak sudah curiga soal culik-menculik ini pasti kerjaan Orochimaru. Tapi ternyata cuma ngeprank. Dan konsletnya lagi, yang di prank tuh bukan cuma netizen, tapi para dukun di prank semua. Tapi kalau benar ini memang prank, kasihan lo keluarganya. Tapi lebih kasihan lagi yang nonton, yang berharap ini realita. Ternyata cuma drama. Kalau dia marah, kita ikut marah gitu. Malah tambah konslet jadinya. Awalnya itu lempar kata-kata, lama-lama bisa lempar piring gitu. Habis piring lempar panci. Habis panci lempar kulkas. Enggak deh, kalau kulkas keberatan kayaknya nggak bisa. Intinya gini aja, kalau memang dia punya hati, dia pasti tahu cara menghargai. Ini ngomongin naluri lelaki nih. Ada satu video TikTok, kalau kita tonton, kita nggak bisa geser cari video lain itu. Ibaratnya koneksi antara otak sama jari itu udah konslet. Ini musiknya kayak gini nih. Pojok-pojok tangan di atas lagu ini. Nungguin bagian yang ini kan? Bagian yang ini ditungguin kan? Jangan bohong, pasti nungguin bagian yang ini kan? Sama kakak juga nungguin. Tapi bikin lagi ya bagian yang itu. Kejadiannya di desa Konoha ya. Konoha ya. Ada seorang istri dituntut 1 tahun penjara karena marahin suaminya yang sering mabuk. Pertanyaannya Kak, sebenarnya yang mabuk yang mana ini? Sampai Kak cari-cari itu sebenarnya konsletnya di mana ini? Tapi namanya hidup kadang memang nggak adil. Kita sudah dikuatkan oleh keyakinan, tapi malah dipatahkan oleh kenyataan. Gara-gara TikTok semua pada konslet. Itu teman Kak nepok nyamuk pakai musik. Ini gayanya kayak gini nih. DJ Bonbon Remix. Kayak gitu gayanya konslet kan? Udah 1 bulan pariwisata Bali dibuka. Pokoknya datang ke Bali itu dijamin nggak konslet. Hotelnya ada, pantainya ada, fasilitas protokol kesehatan juga ada. Yang nggak ada itu bulenya. Makanya semua teman-temannya Kak ada teleponin. Ada temannya di Amerika itu, Iron Man. Ya Kak teleponin bener. Bro, ayo ke Bali bro, gitu Kak.
Bukan cuma di Amerika, di Asia juga itu ada Sasuke sama Naruto. Semua tak teleponin, sampai Doraemon tak teleponin. Semua tak kasih tahu kalau di Bali itu sudah menerapkan protokol kesehatan agar dunia tahu Bali itu nggak cuma nyaman, tapi juga aman. Kakak konsisten di komedi, ya karena ada duitnya. Masa habis syuting nggak makan? Kalau habis syuting nggak makan itu bukannya terkenal, malah asam lambung itu. Karena sejujurnya Kak itu senang melihat orang lain tertawa. Prinsipnya Kak ya, kalau kita nggak bisa menjadi pensil menulis kebahagiaan seseorang, paling nggak kita bisa jadi penghapus untuk menghilangkan kesedihan seseorang. Sirkuit Mandalika, amazing. Bahasa Inggris sedikit lah, biar kelihatan pintar gitu loh. Tapi kita harus bangga, negara kita bisa loh. Walaupun kemarin ada motor yang di unboxing. Memang agak konslet sih ini, tapi nggak apa-apa. Ini bisa kita pakai pelajaran agar bisa lebih baik ke depan. Model mantan kayak gini ini udah pasti konslet. Mentang-mentang dia punya yang lain, kita yang ditinggalin. Ya otomatis lah kita mengirim kata-kata perpisahan itu kan. Terus dia bacanya dalam hati. Cuman satu yang Kak pikir, kok dia bisa baca dalam hati? Bukannya dia nggak punya hati. Buka TikTok, isinya panglima jalur. Tawuran STF. Kalau nggak Alek Biser, kada. Kalau nggak kada, cebol. Pokoknya kisah mereka itu jangan sampai kita tiru. Kejadian itu cukup kita pakai pelajaran. Jangan sampai kita melakukan. Salam dari Binjai. Gara-gara ini dah, semua pohon pisang hampir punah itu. Kalau ada pohon pisang jadi dirobohin semua itu. Tapi menurut Kak, lebih pas itu adalah merobohkan keegoisan seorang pemimpin. Yang sikapnya seperti pohon pisang. Hanya punya jantung tapi nggak punya hati. Selain itu adalah Ada dong Pak Sule. Ibu negara. Tiap hari raya bilang nggak punya baju kebaya. Serius Pak Sule. Padahal di lemari itu udah ada baju kebaya dengan berbagai macam warna. Tapi tetap aja bilang aku nggak punya kebaya buat hari raya.